Halo, salam. Ketemu lagi dengan saya Diana Anggraini. Kali ini kita akan belajar mengenai jenis events, ya. Ini adalah merupakan materi perkuliahan kedua dari kelas manajemen event. Oke, kita lihat capaian pembelajaran kita. Yang pertama adalah ketepatan penjelasan mengenai jenis-jenis event. Kemudian juga ketepatan penjelasan tujuan dari event yang dilakukan. Oke, kita akan lihat ya sekarang jenis event itu apa aja sih? Oh, ternyata jenis event itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah berdasarkan ukuran dan jumlah, dan yang kedua adalah berdasarkan tujuan dan kegunaan, atau bisa dikenal dengan istilah special event. Oke, kita lihat ya, berdasarkan ukuran dan jumlahnya. Yang pertama kita kenal itu adalah mega event. Dari namanya saja, mega event itu adalah suatu event yang sangat besar, yang ketika dilakukan itu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat secara luas atau pada negara-negara yang menyelenggarakan event tersebut. Dan biasanya event ini diinformasikan dan diliput oleh berbagai media. Dan penyelenggaraannya dilakukan melalui bidding. Kalian bisa lihat ya, gambar foto yang saya taruh di bawah ini. Ini adalah proses untuk Olimpiade 2032. Sudah di-bidding dari 2 tahun yang lalu. Segitu panjangnya persiapan ya, karena proses ini adalah dianggap sebagai mega event. Besar banget. Ya, jadi memberikan kesempatan bagi negara pemenang biddingnya tadi ya, untuk mempersiapkan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua ada hallmark event. Ya, hallmark event ini adalah identik dengan event yang identik dengan karakter atau cerita dari suatu wilayah atau kota atau daerah di suatu tempat. Sifatnya biasanya regional atau daerah, ya. Tentunya tetap membawa dampak ekonomi bagi masyarakat setempat, karena biasanya ketika event itu diselenggarakan akan banyak halayak atau pengunjung yang hadir, ya, sehingga dia pasti akan membeli apalah yang di sana gitu kan, mungkin makanan, mungkin transportasi ke arah sana, akomodasi ke arah sana, kemudian souvenir-souvenir dan segala macam. Nah, yang ketiga adalah major event. Major event ini adalah event yang dilakukan pada periode tertentu. Biasanya rutin ya, walaupun periode tertentu biasanya rutin. Nah, ini bentuknya seperti kompetisi. Dan biasanya bentuknya adalah event olahraga yang dilakukan setiap tahun. Tentunya tetap ada dampak secara ekonomi. Ya. Nah, ini kita lihat nih misalnya Australia Open misalnya. Itu kan rutin. Ya, misalnya Wimbledon juga sama tiap tahun. Kalau di Indonesia itu apa ya? Kegiatan tiap tahun. Yang kompetisi ya. Bukan 17-an ya, beda 17-an. Tapi ini kan sifatnya kompetisi atau event olahraga, ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat ada juga yang berdasarkan ukuran. Ya, berdasarkan ukuran event yang terbagi pada 3 kategori. Biasanya kecil tuh antara 1 lah ya, tapi nggak mungkin lah 1 ya. 5-50 orang lah batasannya. Itu dianggap kecil, sebuah penyelenggaraan event kecil. Nah, sedang itu 50-200 orang. Sementara besar di atas 200. Tapi jangan salah ya, kadang-kadang walaupun kecil ukurannya, itu juga biayanya dikeluarkan menjadi besar. Karena apa? Karena kecil itu private banget. Saya sempat dengar ya, sharing cerita dengan teman saya. Dia mengatakan dia pernah, kebetulan teman saya adalah pengelola event, dan dia tanya, dia pernah cerita bahwa saya pernah lomba handle, dia bilang gitu, saya pernah handle sebuah private event hanya untuk 50 orang, dia dan keluarganya, untuk menyelenggarakan pesta ulang tahun untuk ibunya yang berumur 90 tahun. Di Bali ceritanya. Mau tahu nggak itu manpower-nya yang mendukung acara itu? 500 orang. Dia bilang begitu. Talentnya aja 500 ratusan orang. Dia bilang gitu. Dia pengen ada orkestra misalnya, dan kebanyakan talentnya. Jadi ada pertunjukan seni, ada pertunjukan musik, ada yang termahal tuh kata dia adalah pesta kembang apinya. Katanya habis 3 miliar sendiri gitu.
hanya untuk menyenangkan orang tuanya. Nah, kebetulan memang, dan kita sih masa bodoh, mau 50 orang atau berapa orang pun gitu ya. Yang penting yang penting kliennya mampu membayar itu. Jadi kecil bukan berarti, ini kecil dari jumlah ukurannya ya, tapi kecil bukan berarti bahwa biaya dikeluarkan juga menjadi kecil, ya. Oke, sekarang kita yang lanjut ya, lanjut ya. Nggak ada pertanyaan silakan ya di chat ya, ditanyakan. Nah, kalau tadi berdasarkan ukuran dan jumlah, sekarang kita bisa berdasarkan dari tujuan dan kegunaan, atau kita bisa katakan sebagai special event. Nah, ini ada beberapa ya, ada leisure, ada cultural, ada personal, ada organisasional. Ya, kita lihat dari pertama, yang pertama adalah cultural event. Ya kan? Cultural event ini adalah ya event budaya, ya, event budaya. Jenisnya ya macam-macam, tarian, musik, drama atau lainnya. Gitu ya. Nah, dia dapat dikategorikan ke semua yang tadi di atas yang berdasarkan ukuran dan jumlah. Tergantung gitu kan. Kayak festival Borobudur itu bisa masuk besar. Bisa masuk yang Hallmark misalnya. Ya kan? Nah, ini kan festival Borobudur gitu ya. Kemudian kita bisa lihat sebenarnya di sini adalah karakter cultural events. Ya kan? Event itu disusun, event yang ada itu telah disusun dalam satu agenda. Memiliki tujuan yang jelas, tinggi, tentunya adalah kaitannya dengan menarik minat dari media dan ditayangkan secara luas. Biasanya cultural event itu adalah memperingati sesuatu gitu ya. Kemudian ada kegiatan art form festival ya, fokus pada seni tertentu, atau celebration of work by community interest atau workshop. Ya, kemudian ada berdasarkan kalender. Jadi sudah dibuat setiap tahunnya. Kalau di penelitian, salah satu penelitian saya di daerah Ujung Berung Bandung, itu mereka ada kalender budaya setiap tahunnya yang diselenggarakan di bulan November. Itu namanya Festival Ujung Berung. Ya, itu juga bisa menjadi satu bentuk cultural event. Kemudian ada komersial musik festival, ya kan, misalnya Saung Mang Ujo misalnya, atau gamelan apa ya kan, angklung ya, dan segala macam. Kemudian ada event bisnis ya. Event bisnis ini adalah MICE. Apa artinya MICE? Ayo silakan dijawab. Oke, meeting, insentif, conference, dan exhibition. Ya, tujuannya adalah untuk membangun hubungan antara perusahaan dan konsumen. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan atau meningkatkan profit. Biasanya juga untuk membangun brand activation. Oke, kita lihat ya meeting itu apa ya, gitu. Nah, meeting ini adalah pertemuan atau koordinasi organisasi dan perusahaan. Jenis meeting biasanya mengikuti kebutuhan, ya, macam-macam kebutuhan. Misalnya perencanaan, misalnya pelaksanaan, atau misalnya evaluasi. Ya. Kalau sekarang kan hybrid ya, hybrid event ya rata-rata ya, bahwa kadang-kadang dilakukan secara online maupun secara offline atau keduanya. Seperti itu. Nah, kemudian kita ke perjalanan insentif. Ya, bentuknya adalah perjalanan bisnis yang tadi saya katakan tuh, pernah ya saya katakan di video pembelajaran saya yang sebelumnya. Sekarang itu kadang-kadang meeting itu ya, atau meeting perusahaan atau meeting pemerintahan itu bukan hanya sekedar rapat yang ada di hotel atau rapat yang ada di mana, tetapi nanti diikutkan rapatnya cuma sehari, misalnya di wilayah Bandung, tapi satu harinya adalah untuk perjalanan, satu harinya bisa dipakai untuk pariwisata, ya. Kemudian biasanya dilakukan secara berkelompok, memiliki tujuan, ya, dan biasanya menggabungkan kegiatan dengan pengembangan pembelajaran dan kegiatan bisnis. Oke, dari perjalanan insentif kita lanjut ke conference. Ya, biasanya conference ini adalah sebuah event yang mengedepankan komunikasi baik secara internal maupun eksternal.
ya. Bentuknya macam-macam, ya. Bisa merupakan produk launch, pelatihan, seminar, briefing atau kongres, apapun. Ini kita lihat ya di gambarnya ada tentang First International Conference of Science, Technology and Management, ya kan? Baru kemarin dilakukan di Bangkok, tapi secara online, ya. Nah, kemudian ada eksibisi. Eksibisi ini adalah kegiatan yang menampilkan produk perusahaan. Bentuknya seperti pameran-pameran seperti itu ya. Biasanya mempertemukan penyedia produk dan jasa dengan pembeli. Itu tujuannya, ingat ya tujuannya mempertemukan. Karena mempertemukan penyedia produk dan jasa serta pembeli, maka tujuannya adalah memperkenalkan dan menginformasikan produk. Biasanya nanti diikuti dengan upaya pembelian produk tersebut, ya. Nah, kita lihat jenis-jenis eksibisi ini ada pameran dagang, biasanya memperkenalkan produk perdagangan pada masyarakat. Kemudian pameran dagang khusus, ya pameran produk jasa untuk kelompok pengunjung tertentu. Biasanya ini dilakukan oleh event organizer yang sudah dikontrak atau sudah disewa untuk beberapa sesi sekalian, ya. Kemudian ada eksibisi khusus, ya, ini pengenalan produk baru perusahaan. Dapat diselenggarakan di dalam atau di luar perusahaan, seperti eksibisi, hall atau ballroom hotel, tapi biasanya yang hadir kalayaknya itu hanya tamu undangan saja. Kemudian ada sport event, ya. Nah ini pasti kalian sudah kenal semua lah ya kalau sport event. Ya ini kan adalah event olahraga sebenarnya. Ya bentuknya macam-macam, ada games, apalagi sekarang gamesnya misalnya apa tuh? Game online tuh, PUBG gitu kan ya. Atau Mobile Legend misalnya, ya. Kemudian ada juga championship, ya seperti tadi ya dikatakan di atas tadi ya, yang Australia Open tadi, ada juga turnamen. Kemudian sport event ini juga akan mengakomodir perubahan gaya hidup masyarakat. Karena tidak hanya sekedar olahraga loh. Mereka tuh kadang-kadang melewati tempat-tempat wisata. Jadi olahraga plus wisata. Jadi dapat sehat dan dapat bahagia. Nah, seperti itu. Itu bisa dijual ya. Kemudian tentunya akan sangat berpengaruh pada proses industri pariwisata. Ya kan? Ini kan menggabungkan olahraga, hiburan dan wisata, ya. Olahraga dan wisatanya dulu, hiburannya biasanya nanti nambah lagi nanti kalau misalnya ya, hiburannya apa misalnya, ya kan. Nah, kemudian ada festival. Festival ini adalah kegiatan khusus dalam sebuah komunitas atau private ya. Biasanya dia ini merujuk kepada satu kegiatan khusus untuk komunitas ya. Jadi ada fenomena sosial dan budaya. Kemudian ini biasanya bisa dikembangkan menjadi satu kegiatan wisata dalam skala besar. Terakhir adalah personal event. Nah, personal event itu sekarang lagi banyak ya. Gitu. Jadi ada private party, ya kan, anak umur 1 tahun, anak umur berapa? Remaja, ya. Nanti ada kalau udah itu nanti beranjak lagi dewasa, misalnya. Kemudian ada 50 tahun, ya kan. Wedding misalnya, silver anniversary, golden anniversary, gitu kan, platinum anniversary misalnya. Nah itu dia. Reuni juga sekarang kan juga sama seperti itu ya. Arisan, warisan masa mesti pakai event, perlu apalagi kalau misalnya sosialita yang melakukan, ya kan. Kemudian sunatan, ya kan, di daerah tuh kan biasanya kalau acara sunatan selalu ada pagelaran budaya, ya. Jadi ini juga perlu ya event organizer. Nah, kemudian ini personal event ini saat ini ya bergeser, memang menurut saya bergeser menjadi lebih lebih eksklusif gitu ya, karena mempunyai nilai personal ya, unik gitu, emosional, dan biasanya ada temanya gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu apa, baby shower gitu ya, baby shower atau menentukan jenis kelamin bayi gitu, itu orang tuanya nggak tahu loh sampai acara itu berlangsung. Begitu balonnya dipecahin, dar, warnanya merah atau biru. Kalau merah ya berarti anak perempuan. Jadi itu hubungannya antara rumah sakit dengan si event planner-nya itu gitu.
Bayangin ya, saya sih ngeliatnya gitu. Udah kita yang bayar ke rumah sakit, kita yang diperiksa, tapi kita nggak boleh, kita taunya belakangan gitu. Maunya sih surprise, tapi menurut saya ya silakanlah, bebas-bebas aja selama punya duit, nggak ada yang salah kok ya gitu. Nah, kemudian membutuhkan kreativitas yang luar biasa tinggi. Jadi kalau kalian ingin memiliki kegiatan di bidang ini, kalian harus punya kreativitas yang tinggi. Ya, caranya banyak, cari sumber dari manapun, riset, ya tren apa yang sekarang sedang digemari, seperti itu. Dan walaupun tadi seperti saya katakan, walaupun personal event, walaupun jumlahnya kecil, tapi belum tentu biayanya kecil, karena justru biayanya relatif besar. Karena tujuan dari personal event sebenarnya bukan menghasilkan keuntungan, tetapi bagaimana membuat klien itu puas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nggak apa-apa kalau ada pertanyaan, nanti silakan ya, kita menggunakan platform yang lainnya. Silakan Anda berdiskusi di sana. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih, salam sehat dan salam Pancasila.